Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami salah satu syarat untuk persyaratan dalam ujian akhir semester ini, salah satu sebagai tugas final juga, yakni dengan menjelaskan tahap-tahap dalam bimbingan kelompok. Baik, langsung saja. Jadi di dalam bimbingan kelompok ada juga beberapa tahap yang memang harus dipelajari, yang memang harus diketahui, apatah lagi oleh seorang konselor itu sendiri ataupun nantinya oleh anggota-anggota kelompok yang mengadakan konseling kelompok. Baik, langsung saja. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam bimbingan kelompok itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama ada namanya tahap pembentukan. Yang kedua ada namanya tahap peralihan. Kemudian yang ketiga ada tahap kegiatan atau kegiatan inti, dan yang terakhir yang keempat ada namanya tahap pengakhiran. Baik, adapun penjelasan daripada tahap-tahap dalam bimbingan kelompok ini, yakni yang pertama, tadi saya menyebutkan ada yang namanya tahap 1 ataupun tahap pembentukan. Nah, dalam tahap pembentukan ini ada beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh anggota kelompok itu sendiri ataupun konselor itu sendiri. Yang pertama, nah, dalam tahap pembentukan ini, adapun konselor ataupun nantinya diangkat sebagai pimpinan kelompok dan siswa sebagai anggota kelompoknya, ya adapun yang harus dilakukan pertama, ya, pengenalan daripada anggota masing-masing kelompok. Begitupun dengan pimpinan kelompoknya nantinya. Nah, di dalam tahap pembentukan ini ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh pimpinan kelompok. Yang pertama, ada pimpinan kelompok menjelaskan atau melemparkan nantinya kepada anggota-anggota kelompok lainnya untuk pengetahuan terhadap bimbingan kelompok, ataupun dengan kata lain menjelaskan daripada arti bimbingan kelompok itu sendiri, yakni adalah menjelaskan daripada bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Misal, bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan kelompok kecil dengan memanfaatkan dinamika yang ada untuk membahas daripada persoalan yang nantinya disetujui bersama dalam anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dibahas dalam tahap pembentukan ini? Selanjutnya adalah konselor juga akan melemparkan pertanyaan semisal asas bimbingan kelompok, kemudian tujuan bimbingan kelompok. Semisal tujuan bimbingan kelompok adalah untuk bagaimana cara untuk dapat mengenalkan dirinya, ya, pada setiap anggota kelompok dengan hubungannya dengan kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya ada namanya asas dalam bimbingan kelompok. Itu merupakan salah satu yang harus dijelaskan dalam tahap pembentukan ini. Nah, adapun tahap-tahap yang akan dijelaskan nantinya itu ada 12 tahap. Ya, dalam bimbingan kelompok ini ada 12 tahap yang harus dijelaskan dalam kelompok tersebut ataupun yang nantinya dijelaskan oleh pimpinan kelompoknya. Tahap-tahap apa saja yang akan dijelaskan nantinya? Ada 12 tahap. Yang pertama ada tahap ada 12 asas yang harus dijelaskan dalam tahap ini. Nah, di antaranya adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, serta asas tuturi handayani. Itu adalah 12 tahap yang nantinya dijelaskan oleh pimpinan kelompok. Kemudian selanjutnya, setelah daripada penjelasan yang tadinya dari tahap pengenalan daripada setiap anggota kelompok, kemudian selanjutnya setiap anggota kelompok menjelaskan atau pimpinan kelompok menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu sendiri, kemudian tujuan bimbingan kelompok, kemudian asas-asas yang harus dilakukan dalam bimbingan kelompok. Itu dalam tahap 1 atau tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Kemudian selanjutnya
Tahap yang kedua adalah tahap peralihan. Nah, di sini ada juga beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap peralihan. Nah, apa itu tahap peralihan? Tahap peralihan ini adalah jembatan untuk melangkah kepada tahap selanjutnya, ataupun tahap inti atau tahap kegiatan nantinya yang menjadi bahan pokok yang nantinya dalam kegiatan kelompok ini. Nah, tahap ini adalah tahap peralihan, ya, seperti yang dikatakan tadi. Ada juga beberapa hal yang harus diambil atau harus dikerjakan dalam tahap peralihan. Di antaranya adalah, pertama, dalam tahap peralihan ini setiap anggota kelompok atau pimpinan kelompok lainnya, atau pimpinan kelompok yang dibentuk tadi, anggota kelompok yang lainnya itu menjelaskan kegiatan tentang bagaimana ke tahap selanjutnya. Itu nantinya akan dijelaskan dalam tersebut. Apa-apa saja yang harus dilakukan, sehingga apakah memang cocok dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya ataupun bagaimana. Kemudian dalam tahap peralihan ini adalah yang selanjutnya akan dijelaskan, yaitu setiap pimpinan kelompok itu mengamati daripada setiap anggota kelompoknya apakah memang peserta itu memang siap untuk ke tahap selanjutnya ataupun ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kegiatan inti, ya, ataupun tahap selanjutnya akan yang akan dituju pada tahap peralihan ini. Kemudian apa lagi yang diharuskan, yaitu memfokuskan atau membahas suasana yang terjadi. Apakah memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa apakah setiap anggota kelompok yang tadinya yang dibentuk ini memang sudah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Itu tahap peralihan ataupun tahap tambahan dalam ataupun tahap kedua dari bimbingan kelompok ini. Itu adalah beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap yang kedua atau tahap peralihan. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah tahap kegiatan. Nah, adapun yang harus dilakukan dalam tahap kegiatan ini, ada beberapa cara, ada beberapa hal yang memang menjadi pokok dalam kegiatan kelompok ini. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama tahap pembentukan, kemudian selanjutnya tahap peralihan, kemudian yang memang menjadi jiwa, menjadi raga daripada kegiatan kelompok ini adalah kegiatan inti. Apa yang harus dibahas dalam kegiatan ini? Maka ada beberapa hal, ada beberapa poin yang memang harus dikerjakan dalam tahap kegiatan ini atau tahap yang ketiga ini. Apa yang harus dibahas? Pertama, masing-masing anggota kelompok itu nantinya itu bebas dalam memilih atau mengemukakan pendapat tentang judul materi yang akan dibahas ataupun permasalahan yang nantinya akan dibahas secara bersama. Itu nantinya istilahnya setiap anggota kelompok itu bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, apa yang dibahas? Itu setiap anggota kelompok itu menyepakati ataupun menetapkan satu topik yang akan dibahas secara bersama. Seperti yang saya katakan tadi yang pertama, bahwa yang dilakukan itu setiap anggota kelompok itu secara bebas. Kemudian ditetapkan satu topik yang akan dibahas secara bersama. Menetapkan satu topik daripada topik-topik yang tadi dikeluarkan oleh anggota kelompok lainnya. Kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah itu setiap anggota kelompok nantinya setelah menyetujui daripada tema yang diambil ataupun judul yang diambil untuk disepakati untuk dibahas bersama, maka daripada persoalan yang diambil ataupun masalah yang ditetapkan secara bersama itu, maka setiap anggota kelompok itu bebas, ya, untuk masing-masing membahasnya secara mendalam, secara pribadi, ataupun diberikan mandat bahwasanya engkau menjelaskan itu mendapatkan jawabannya sendiri dengan cara mendalam ataupun dalam anggota kelompok tersebut. Maka setiap anggota itu harus membahas masing-masing topiknya secara mendalam, setiap anggota kelompok. Nah, itu merupakan beberapa tahap dalam kegiatan inti, atau memang dalam jiwa daripada kegiatan kelompok ini. Memang dalam kegiatan ini membahas daripada kegiatan yang ataupun persoalan masalah yang diambil. Itu dalam tahap ketiga ataupun tahap kegiatan. Kemudian selanjutnya yang keempat
ada namanya tahap pengakhiran. Maka yang seperti saya katakan tadi, yang pertama tahap pembentukan, kemudian selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap peralihan, kemudian yang ketiga ada namanya tahap kegiatan atau kegiatan inti, dan selanjutnya adalah tahap pengakhiran dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini ya, ada beberapa juga hal yang harus diperhatikan ataupun memang dilakukan dalam kegiatan kelompok tersebut. Maka ada beberapa hal yang poin yang harus dilakukan. Pertama, apa yang harus dilakukan ya dalam kegiatan pengakhir ini? Pertama, ada beberapa cara ya yang dilakukan sehingga kegiatan kelompok ini bisa dikatakan sebagai bisa dikatakan sebagai tahap pengakhiran. Pertama, apa yang dilakukan? Pertama, pimpinan kelompok itu mengemukakan bahwa memang dalam kegiatan kelompok ini sudah berakhir atau kegiatan ini akan segera berakhir. Itu yang akan dilakukan oleh pimpinan kelompok dalam tahap pengakhir ini. Kemudian selanjutnya apa? Setiap anggota kelompok atau pimpinan kelompok nantinya itu mengemukakan hasil yang didapat daripada tahap kegiatan tadi ataupun dalam kegiatan kelompok ini. Ya, mengemukakan poin-poin yang diambil, apa kegiatan dalam kegiatan ini, poin-poin apa saja yang didapatkan dan hasil-hasil apa saja yang didapatkan. Kemudian selanjutnya, ya, jika memang kegiatan kelompok ini ya masih sangat dibutuhkan, maka pimpinan kelompok akan menjelaskan bagaimana kegiatan lanjutan yang harus dilakukan. Nah, setelah dari tadi hasil yang didapatkan, maka proses seperti apa yang selanjutnya akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dalam bimbingan kelompok ini tidak sia-sia. Artinya ada kegiatan lanjutan dilakukan setelah daripada hasil yang didapatkan yang tadi. Kemudian yang selanjutnya ada dalam tahap pengakhiran ini ada yang namanya mengemukakan pesan dan harapan. Nah, dalam mengemukakan pesan dan harapan ini artinya setiap pimpinan kelompok memberikan motivasi kepada anggota kelompoknya, harapan apa selanjutnya yang harus dilakukan, harapan apa yang diperlukan, sehingga bagaimana nantinya setiap hasil daripada kegiatan bimbingan kelompok ini tidak dilakukan hanya sebatas dilakukan, tetapi ada hasil daripada kegiatan bimbingan kelompok tersebut, sehingga hasil daripada kegiatan kelompok ini tidak sia-sia ya. Sehingga dalam bimbingan kelompok ini maka setiap pimpinan kelompok itu harus memberikan harus ada harapan, harus ada hasil yang jelas daripada kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya penjelasan daripada kegiatan ataupun tahap-tahap dalam bimbingan kelompok tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.